Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai termodinamika. Soal yang pertama, sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 327 derajat Celcius mempunyai efisiensi 60%. Agar efisiensi mesin Carnot naik menjadi 80% dengan suhu rendahnya konstan, maka berapakah suhu tingginya? Di sini yang diketahuinya adalah reservoir suhu tinggi, yaitu T1 sama dengan 327. Ini kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 600 Kelvin. Kemudian efisiensinya, ini efisiensi yang pertama, jadi efisiensi awalnya, jadi di sini eta 1 sama dengan 60%. Kemudian efisiensi akhirnya, jadi di sini eta 2-nya sama dengan 80%. Jadi efisiensinya dinaikkan. Yang ditanyakan adalah perubahan suhu tingginya. Jadi di sini T1 aksennya sama dengan berapa? Jadi untuk mencari T1 aksen ini, kita cari T2-nya terlebih dahulu. Di sini T2-nya adalah konstan. Jadi suhu rendahnya di sini adalah konstan. Jadi T2 ini sama dengan T2 aksen. Kita cari T2-nya menggunakan rumus efisiensi. Jadi di sini adalah eta 1 sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 kali dengan 100%. Jadi ini rumus efisiensi. Di sini eta 1-nya adalah 60%. Jadi 60% sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1-nya adalah 600 dikali dengan 100%. Jadi 60% ini adalah 60 per 100, maka di sini jadinya 0,6 sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya, di sini penyebutnya adalah 600, maka kita samakan dengan 600, kemudian 600 dikali 1 adalah 600 dikurangi T2. Kemudian di sini 100% adalah 100 per 100, yaitu 1. Jadi di sini 100%-nya adalah 1, jadi bisa dihilangkan. Maka 600 ini dipindahkan ke sini, jadi 600 dikali 0,6 adalah 360 sama dengan 600 min T2. Jadi kita lanjutkan di sini. Kemudian T2-nya dipindahkan ke sini. Jadi T2 sama dengan 600. Kemudian 360-nya ini dipindahkan ke sini. Jadi min 360. Hasilnya adalah 600 dikurangi 360 adalah 240. Jadi 240 Kelvin. Jadi ini T2-nya. Di sini T2 ini sama dengan T2 aksen, yaitu 240 Kelvin. Jadi T2 aksennya adalah 240 Kelvin. Maka kita cari T1 aksennya dengan menggunakan rumus efisiensi. Jadi eta 2 sama dengan dalam kurung di sini 1 min T2 aksen per T1 aksen kali 100%. Jadi eta 2-nya yaitu ini 80%, maka di sini 80% sama dengan di sini dalam kurung 1 min T2 aksennya yaitu 240 per T1 aksen. Dalam kurung kali 100%. Jadi di sini 80% adalah 80 per 100. Jadi di sini 0,8. Jadi 80 per 100 adalah 0,8 sama dengan ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah T1 aksen, berarti di sini T1 aksen. Kemudian dikali dengan 1, jadi T1 aksen min 240. Jadi di sini kemudian 100% adalah 100 per 100, yaitu 1, maka di sini bisa dihilangkan. Jadi T1 aksennya dikali dengan 0,8, jadi 0,8 T1 aksen sama dengan T1 aksen min 240. Jadi 240-nya dipindah ke sini, jadi positif 240 sama dengan T1 aksen. 0,8 T1 aksennya dipindahkan ke sini, jadi min 0,8 T1 aksen. Jadi di sini 240 sama dengan T1 aksen dikurangi 0,8 T1 aksen, berarti di sini kita anggap 1, jadi 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2 T1 aksen. Jadi T1 aksen sama dengan 240 per 0,2. Hasilnya adalah
Jadi 240 dibagi 0,2 yaitu 1200. Jadi 1200 Kelvin. Ini hasilnya 1200 Kelvin. Kita ubah ke dalam derajat Celcius. Jadi T1 aksennya yaitu sama dengan 1200 dikurangi dengan 273. Jadi hasilnya adalah 927 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya 927 derajat Celcius. Kemudian soal berikutnya, sebuah mesin Carnot mula-mula dioperasikan dengan suhu kedua tendon masing-masing 300 Kelvin dan 400 Kelvin. Agar efisiensinya naik 2 kali semula, maka dengan suhu rendah tetap, berapakah suhu tendon kalor yang bersuhu tinggi? Di sini yang diketahuinya adalah 300 Kelvin ini adalah suhu rendahnya, karena suhunya lebih kecil dari 400 Kelvin. Berarti di sini T2 ini suhu rendah, yaitu sama dengan 300 Kelvin. Kemudian T1 sama dengan 400 Kelvin. Jadi T1 ini adalah suhu tinggi. Kemudian efisiensinya naik menjadi 2 kali semula. Jadi di sini eta 2-nya sama dengan 2 kali semula, berarti 2 kali eta 1. Kemudian di sini suhu rendahnya tetap. Berarti suhu rendahnya adalah tetap. Jadi T2 ini sama dengan T2 aksen, yaitu sama dengan 300 Kelvin. Jadi T2 aksennya tetap 300 Kelvin. Berapakah suhu tendon kalor yang bersuhu tinggi? Berarti T1 aksennya adalah sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita cari efisiensi awalnya terlebih dahulu. Jadi efisiensi awalnya ini adalah eta 1 sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 dikali dengan 100%. Jadi di sini sama dengan dalam kurung 1 min T2-nya adalah 300 per T1-nya adalah 400. Kemudian dikali dengan 100%. Jadi di sini sama dengan ini 300 per 400, nolnya bisa dicoret. Jadi 3 per 4, kita samakan penyebutnya, di sini adalah 4. Jadi 4 dikali 1 adalah 4. Jadi 4 min 3, kemudian dikali dengan 100%. Maka di sini sama dengan 4 min 3 ini adalah 1. Jadi 1 dikali 100 adalah 100. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25. Maka hasilnya adalah 25%. Jadi ini efisiensi awalnya, 25%. Maka efisiensi yang keduanya, yaitu sama dengan 2 kali efisiensi awalnya. Jadi 2 dikali eta 1, jadi sama dengan 2 dikali dengan 25%. Jadi hasilnya adalah 50%. Jadi eta 2-nya adalah 50%. Ini jadi eta 2-nya ini dinaikkan menjadi 50%. Maka kita cari T1 aksennya menggunakan rumus efisiensi. Jadi eta 2 sama dengan dalam kurung 1 min T2 aksen per T1 aksen kali 100%. Eta 2-nya di sini adalah 50% sama dengan dalam kurung 1 min T2 aksennya adalah tetap, yaitu 300. Jadi di sini 300 per T1 aksen. Di sini dikali 100%. Kemudian di sini 50% adalah 50 per 100, yaitu 0,5 sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya, yaitu T1 aksen, berarti di sini T1 aksen, kemudian T1 aksen ini dikali dengan 1. Jadi T1 aksen min 300. Jadi di sini 100% ini adalah 100 per 100. Hasilnya adalah 1. Jadi bisa dihilangkan di sini. Jadi T1 aksennya dikali 0,5. Jadi 0,5 T1 aksen sama dengan T1 aksen dikurangi 300. 300-nya dipindah di sini jadi positif. Jadi 300 sama dengan T1 aksen dikurangi, ini 0,5-nya dipindah ke sini, jadi 0,5 T1 aksen. Jadi di sini 300 sama dengan T1 aksen dikurangi 0,5 T1 aksen. Di sini kita anggap 1, jadi 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5 T1 aksen. Maka T1 aksen sama dengan 300 dibagi dengan 0,5. Jadi 300 dibagi 0,5 hasilnya adalah 600 Kelvin.
Jadi hasilnya ini. Jadi suhunya adalah 600 Kelvin. Jadi suhunya naik dari 400 Kelvin menjadi 600 Kelvin. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan mengenai termodinamika tentang mesin Carnot.